pagi Anda semua. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua pimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah kepadaku faham yang benar. Amin. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran Ananda sekalian. Ini kelas berapa ya? Kelas 1, Bu. Wirahmateni, Hadir, Bu. Mitra Susanti, hadir Bu. Titin Anggraini, Hadir, Bu. Rian Syaputra. Dir, Bu. Kenapa Rian bajunya berbeda dengan teman yang lain? Saya siswa baru, Bu. Dari mana? Dari SMA 2 Painan, Bu. Baiklah, apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah Amin. Ananda sekalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Jika siap, agar pembelajaran kita ini terasa nyaman dan indah dipandang, coba rapikan bangkunya dan pilih sampah-sampah yang ada di dekat Ananda dan buang ke tong sampah. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi hari ini silakan disimpan terlebih dahulu. Rian, rapikan. Nah, minggu kemarin kan kita telah mempelajari mengenai elektrokimia. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan, Bu. Tanggal berapa sekarang, Bu? 19, Bu. 19, Bu. Ibu ulangi sekali lagi bahwasannya kita telah mempelajari minggu kemarin kita telah mempelajari yaitu tentang elektrokimia, khususnya mengenai sel volta. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sel volta? Saya, Bu. Ya, kepada Dwi Rahmateni. Sel volta adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Dwi Rahmateni tadi, bahwasannya sel volta itu adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagian kedua dari elektrokimia itu, yaitu sel elektrolisis. Elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Siapa yang tahu atau pernah mendengar kata-kata elektrolisis? Belum, Bu. Belum. Saya bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita harus mempelajari sel elektrolisis itu? Apakah ada yang seperti itu? Iya, Bu. Kenapa kita harus mempelajari elektrolisis ya, Bu? Sebenarnya, sel elektrolisis ini telah kita jumpai atau kita gunakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan PPT yang Ibu tampilkan di depan. Apakah kelihatan yang di belakang? Kelihatan, Bu. Ya, yang pertama itu gambar apa, Rian? Sendok, Bu. Yang kedua, Gambar pagar besi, Bu. yang ketiga. Aksesoris. Ya, benar sekali yang dikatakan Rian itu. Gambar ini merupakan salah satu manfaat dari sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai penyembuhan logam. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai sel elektrolisis, kita harus mengetahui indikator yang harus kita capai pada hari ini. Kepada Titin, tolong bantu Ibu membacakan indikator yang harus kita capai pada hari ini. Baik, Bu. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep elektrolisis. Yang kedua, menentukan reaksi anoda dan katoda pada elektrolisis lelehan. Yang ketiga, menentukan reaksi anoda dan katoda pada elektrolisis larutan. Dan yang keempat, menjelaskan kegunaan sel elektrolisis. Dan yang terakhir yaitu menerapkan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait elektrolisis. Sudah, Bu.
Nah, adapun materi pokoknya yang pertama yaitu konsep sel elektrolisis, yang kedua reaksi anode dan katode pada elektrolisis lelehan, yang ketiga reaksi anode dan katode pada elektrolisis larutan, yang keempat kegunaan sel elektrolisis, dan yang kelima hukum Faraday. Tapi pada pertemuan kali ini kita cuma membahas 3 materi pokok yaitu konsep sel elektrolisis, reaksi anode dan katode pada elektrolisis lelehan, dan reaksi anode dan katode pada elektrolisis larutan. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok pembelajaran Ananda hari ini. Kelompok 1 yaitu Inanggraini dan Rian. Kasih, Bu. Kelompok 2 yaitu Dwi Ramateni dan Mitra. Silakan ambil LKPD-nya. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan dibaca dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai konsep sel elektrolisis. Di mana yang seperti Ibu katakan tadi bahwasannya sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Sel volta itu kan reaksi kimia menjadi reaksi listrik. Nah, sel elektrolisis ini listrik menjadi energi kimia. Sampai sini paham? Paham, Bu. Teni udah dicatat? Sudah, Bu. Mantap. Nah, silakan simak via animasi yang Ibu tampilkan di depan. Sel elektrolisis ini sama dengan sel volta juga memiliki beberapa rangkaian. Yang pertama yaitu elektrolit. Ada 2 elektroda dan aliran listriknya, di mana yang bermuatan positif dinamakan anoda. Pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu reaksi oksidasi? Saya, Bu. Ya, kepada Rian. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilok. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Rian itu bahwasannya reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilok. Nah, elektroda yang bermuatan negatif dinamakan dengan katoda. Pada katoda ini akan terjadi reaksi reduksi. Nah, siapa yang tahu apa itu reaksi reduksi? Saya, Bu. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilok. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Mitra itu bahwasannya reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilok. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai reaksi pada elektrolisis. Nah, untuk menentukan reaksi pada elektrolisis ini kita bergantung kepada fasenya. Itu apakah dia bentuk lelehan atau larutan. Nah, sebelumnya Ibu pengen menanya kepada Ananda sekalian untuk mengingat atau mengulang materi-materi sebelumnya. Itu apa perbedaan antara lelehan dan larutan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, kepada Rian dipersilakan. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Contohnya gula dan air, Bu. Kalau lelehan terdiri dari zat terlarut saja, Bu. Tidak ada pelarutnya, Bu. Contohnya lilin meleleh. Baiklah, apakah ada jawaban yang berbeda? Ya, Bu. Ya, kepada Mitra. Kalau larutan itu terdiri dari zat terlarut dan air, Bu. Tapi kalau lelehan hanya terdiri dari zat tersebut. Benar yang dikatakan temannya tadi bahwasannya larutan itu terdiri dari zat pelarut dan terlarut, sedangkan lelehan hanya terdiri dari logam itu sendiri tanpa adanya air.
Pada reaksi elektrolisis ini, sebagaimana yang Ibu katakan tadi, bahwasannya kita lebih fokus kepada fasenya, apakah berbentuk lelehan atau larutan. Dan adapun prasyarat yang harus kita ketahui untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Silakan simak video yang Ibu tampilkan di. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam menentukan reaksi di katoda dan di anoda dalam elektrolisis. Oke, reaksinya yang pertama untuk reaksi di katoda. Katoda ini merupakan suatu reaksi reduksi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang mengalami reduksi itu adalah apakah nanti yang di elektrolisis itu larutan atau leburan, dan bagaimana jenis ion positifnya. Sebagai contoh, misalkan kalau bentuknya itu adalah larutan, dan larutan itu mengandung ion positif dari logam aktif di sini adalah 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Ya, 1A dan 2A sudah kita bahas sebelumnya di aturan Bilox ya. Kalau larutannya itu mengandung ion dari logam aktif di sini, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah dengan H2. Kemudian kalau misalkan dia dari logam aktif, tapi bentuknya adalah lelehan atau cairan. Atau misalkan yang di elektrolisis itu adalah dari logam lain, baik bentuknya larutan, lelehan, ataupun cairan, maka nanti yang tereduksi di katodanya adalah langsung logam tersebut. Ya. Kenapa kok yang di sini logam aktif tetap yang logamnya? Karena kalau lelehan dan cairan, dia tidak mengandung air. Ya, beda ya, kalau larutan itu campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, pelarut biasanya air kalau larutan. Nah, kalau lelehan dan cairan itu merupakan suatu zat murni, tidak ada pelarut, tidak ada terlarutnya, dia sendiri, cuma dalam bentuk cair. Oke, kemudian yang ketiga, kalau misalkan yang di elektrolisis merupakan larutan asam, artinya dia mengandung ion H+, maka reaksi reduksi di katodanya adalah 2H+, ditambah dengan 2 elektron menghasilkan gas H2 atau gas hidrogen. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu dipahami pada reaksi di katoda. Ingat bahwa reaksi di katoda yang diperhatikan adalah jenisnya itu larutan atau leburan, dan ionnya positif itu berasal dari mana? Apakah logam aktif atau bukan, atau malah asam? Nah, ini nanti adalah beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pada reaksi di katoda. Sementara untuk yang reaksi di anoda, ini yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah jenis elektrodanya, dan yang kedua jenis ion negatifnya. Apabila elektrodanya ini merupakan elektroda inert di sini artinya dia sukar untuk bereaksi. Elektroda inert ada 3, yaitu C, PT, dan AU, atau karbon, platina, dan aurum. Aurum itu adalah emas. Nah, ada beberapa hal kalau misalkan elektrodanya inert. Yang pertama, kalau misalkan ion negatifnya itu mengandung oksigen, ada yang mengatakan ini merupakan sisa asam oksi ya, mengandung oksigen. Contoh misalkan ada SO42-, ada NO3-, misalkan ada lagi PO43-, dan lain-lain, maka reaksi oksidasi di anodanya adalah 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah dengan O2 ditambah 4 elektron. Perhatikan perbedaan reaksi H2O. Ya, nah ini mohon untuk diperhatikan 7A ya, dari F, Cl, Br ataupun I. Maka nanti reaksi di anodanya adalah 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Misalkan X-nya ini merupakan anionnya itu adalah OH-, maka terjadi reaksi oksidasi pada OH- di sini. Ya, di anoda reaksi oksidasi OH- adalah 4. Kita lihat di anionnya dulu. Maka yang teroksidasi langsung elektrodanya, bukan anionnya lagi, bukan ion negatifnya, tapi elektrodanya. Nah, elektroda itu terbuatnya adalah dari logam, maka reaksi di anodanya itu langsung oksidasi si. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apakah ada pertanyaan dari Ananda? Ada Bu, saya Bu. Ya, kepada Julia Mateni. Bu, izin bertanya, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kenapa pada katoda dan anoda larutan itu bisa digantikan dengan air, sedangkan pada lelehan tidak bisa? Terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya tadi? Saya Bu. Ya, kepada Titin. Menurut saya karena di larutan itu ada air, sedangkan di lelehan tidak ada. Untuk membuktikan jawaban dari Titin tadi, coba baca buku berbagai sumber dan modul yang telah Ibu bagikan. Juga jawab
soal-soal yang terdapat di LKPD. Ibu kasih waktu sebanyak 15 menit untuk menjawab soal itu, dan masing-masing kelompok akan menampilkan jawabannya. Ibu mulai dari sekarang. Kepada kelompok 1, apakah ada kendala dengan menjawab pertanyaan di LKPD atau yang masih ragu? Sejauh ini belum ada, Bu. Gimana dengan kelompok 2, apakah ada kendala? Belum, Tidak ada, Bu. Aman, Bu. Aman. Baiklah, waktu diskusi dengan kelompoknya sudah berakhir. Sekarang kita akan mempresentasikan atau mendiskusikan jawaban yang ada di LKPD itu. Yang soal pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh kelompok 1. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, kepada Rian. Sudah, Bu. Ini adalah jawaban dari kelompok 1. Coba Titin jelaskan jawabannya. Baik, Bu. Jadi tadi Bu sudah menjelaskan bahwasanya kita itu harus menentukan terlebih dahulu dia itu termasuk fase larutan ataupun lelehan. Nah, di sini kita menggunakan lelehan yaitu NaCl dan elektrodanya yaitu bersifat inert. Nah, berhubung elektrodanya itu bersifat inert, otomatis tidak terjadi reaksi redox. Jadi kita abaikan saja gitu. Dan lelehan ini sendiri terdiri dari zat itu sendiri tanpa dicampuri oleh air. Jadi di sini yang tereduksi yaitu Na+, dan yang teroksidasi yaitu ion Cl-. Itu, Bu. Baiklah. Apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda atau ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Mitra. Pada reaksi lelehan NaCl, kenapa ion Na+ itu berada pada katoda, Bu? Kan katodanya negatif, mengapa ion Na+ yang berada di katoda, kenapa tidak di anoda? Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mitra. Coba kelompok 1 jawab pertanyaan dari Mitra. Baik, Bu. Kenapa Na+ ada di bagian katoda? Karena seperti yang kita ketahui, untuk terjadinya reaksi tarik menarik, maka kutub yang berbeda akan menarik kutub yang negatif akan menarik ion yang positif. Otomatis katoda kan kutubnya negatif, berarti dia akan menarik ion yang positif itu Na+. Begitupun dengan anoda, gitu, Bu. Baiklah, Ibu akan menambahkan jawaban dari kelompok 1, yaitu kenapa katoda pada Na terdapat pada katoda ada Na+, karena seperti syarat yang kita ketahui tadi bahwasannya pada elektrolisis lelehan, katoda yang akan tereduksi itu yaitu ion yang bermuatan positif atau kationnya. Sedangkan pada anoda yaitu anionnya yang akan teroksidasi. Anion di sini yaitu ion yang bermuatan negatif, sehingga Na+ terjadi reaksi reduksi di katoda dan Cl- terjadi reaksi oksidasi di anoda. Apakah sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, soal jawaban yang soal nomor 2, silakan kelompok 2 tampil ke depan. Ya, Bu. Coba kelompok 2 jelaskan jawabannya yang benar. Baiklah, kami akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami, yaitu pada reaksi larutan elektrolisis larutan pada katoda, reaksi yang mengalami reaksi pada di katoda yaitu air. Kenapa air? Karena kalium dengan H2O yang lebih reduksi adalah air, maka yang mengalami reaksi di katoda adalah air, yaitu 2H2O aqueous tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas ditambah 2 OH- aqueous. Sedangkan untuk reaksi di anoda itu tergantung pada larutan inert, karena di sini
elektrodanya bersifat inert, maka yang akan mengalami reaksi di anoda adalah senyawa tersebut. Yang pada larutan ini yang mengalami reaksi di anoda adalah dua imin aquos membentuk I2 ditambah 2 elektron. Baiklah, apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Berarti Ananda semua sudah paham dengan materi hari ini? Sudah, Bu. Baik, Ibu kembalikan kepada dua Rahmat ini. Sudah tahu kan kenapa di larutan itu ada reaksi yang digantikan dengan air sedangkan di lelehan tidak. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasannya larutan itu terdiri dari zat pelarut dan terlarut, di mana zat pelarutnya itu adalah air. Sedangkan pada lelehan atau cairan hanya terdiri dari logam itu sendiri, yaitu logam itu yang mengalami lelehan tanpa adanya air. Nah, seperti yang soal yang nomor 2 tadi, kita menggunakan larutan Ki. Nah, kenapa tidak kalium yang terreduksi di katoda? Karena berdasarkan darat volta, semakin ke kanan semakin mudah terreduksi. Maka kalium dengan air lebih terreduksi air, sehingga air yang mengalami reduksi di katoda. Nah, sampai di sini tuh paham? Paham, Bu. Baiklah, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, coba simpulkan apa yang Ananda dapat pada hari ini mengenai pembelajaran hari ini. Siapa yang pertama? Apa yang bisa disimpulkan? Saya, Bu. Ayah kepada Teni. Sel elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ya. Kepada Titin, apa yang dapat disimpulkan pada hari ini? Pembelajaran hari ini. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu perbedaan antara larutan dan lelehan. Larutan itu terdiri dari zat pelarut dan terlarut, sedangkan lelehan hanya terdiri dari zatnya sendiri tanpa adanya pelarut. Baiklah. Kepada Rian, apa yang didapat pada hari ini? Pada lelehan elektrolisis, katoda kation yang mengalami reduksi, dan pada anoda anion yang mengalami oksidasi. Ya. Kepada Mitra, apa yang dapat disimpulkan pada materi hari ini? Untuk reaksi elektrolisis larutan, pada reaksi di katoda yaitu tergantung dengan logam reaktif atau tidak reaktif. Jika logam reaktif itu kan termasuk golongan utama. Jika senyawa tersebut termasuk logam aktif, maka yang akan mengalami reaksi di katoda adalah air. Sedangkan untuk reaksi di anoda itu apabila dia bersifat tidak inert, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah anionnya. Ya, benar sekali yang Ananda sebutkan hari ini. Baiklah, berarti Ananda sudah paham dengan materi hari ini. Nah, karena waktu kita telah berakhir, silakan kumpulkan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi, akan Ibu periksa. Dan untuk tugas di rumah, silakan kerjakan soal yang ada di buku Unggul Sudarmo pada halaman 300, dan juga jangan lupa baca untuk materi minggu depan, yaitu mengenai hukum Faraday. Akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.